sampai kapan gitu jadi aktivis lingkungan? Ya, saya sampai ada tenaga, selagi badan sehat, saya bakal mengabdi sama lingkungan gitu. Itu kan bagian dari suatu ini ya kan, ibadah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ponco di channel YouTube Positif Milenial. Berat. Alhamdulillah kita udah kedatangan tamu nih dari Bang siapa? Bang Uda ya. Udah aja udah. Oh udah aja, oke. Udah nih dari aktivis lingkungan. Nah nih tugasnya Uda sebagai apa? Pembersih dan juga apa? Mengambil gitu, pengambil sampah di sekitar warga RT 02 ya, Pak? Iya. RT 02 di Pondok Betung. Nah mungkin bisa saya tanya-tanya dulu nih, Dak. Ya. Nama lengkapnya siapa nih? Apakah Uda aja apa enggak nih? Udah aja lah udah. Oh udah aja, oke. Ini kerjaan ngambilin sampah udah berapa lama nih, Dak? Dari tahun 2004. 2004 sampai sekarang ya? Iya. Berarti udah 16 tahun lah kalau nggak lebih ya? Iya. 16 tahun. 18 tahun. Ini udah lama banget ya. Ibarat kata kita baru selesai, ini udah berapa tahun-tahun gitu. Ada keluh kesah nggak sih, Dak? Abis ngambilin sampah gitu. Kalau kesannya begini aja pas menghadapi musim hujan aja sih. Pas ngadepin musim hujan ya? Iya. Gimana tuh? Kalau musim hujan Dideketin, Dak? sampahnya kan berat, basah. Terus? Jangan kan membakarnya benar, ngangkut aja juga terganggu. Makanya suka terlambat gitu. Oh gitu. Berarti kalau hujan tuh jadi hambatan banget ya? Iya, hambatan lah. Memusnahkannya kan susah kan? Susah ya? Iya. Ini kalau saya boleh tahu nih, kalau satu rumah itu biasanya ngasih berapa sih, Dah? Sekitar 20. 20.000 ya? Iya. Itu dirasa cukup nggak sih kalau warga itu cuma ngasih 20.000 per satu rumah? Kalau di daerah sini ini agak susah sebenarnya, kalau dihitung cukup tuh nggak cukup. Rokok aja sebungkus sekarang 20.000. Tukang buang sampah apa aja disuruh buang, sebulan itu dikasih 20.000 dapat satu rumah sebungkus gitu. Itu 20.000 sampahnya itu sekali angkut dia tuh banyak apa emang bebas aja gitu ngirimnya? Bebas, tapi dalam prakteknya kadang-kadang kan menyimpang. Sebenarnya kan ya khusus sampah dapur doang. Iya. Kadang-kadang nggak segala meja, Popok ya, kayu ya. Iya, kayu itu kan udah lain sebenarnya. Itu suruh angkut juga tuh. Iya. Kalau bayarnya benar nggak ngapa-ngapa. Kadang-kadang kan ada sebagian kecil kalau sampahnya perlu diangkut, pas tanggal bayarannya pura-pura gitu. Capek juga tuh. Kayak berat banget ya. Maksudnya kan 20.000 per satu rumah, suruh ngangkut rumahnya sekalian gitu kan. Itu kan PR banget ya. Ya, kalau di daerah sini ini tegas, kelewatan tegas tuh nggak bisa. Kamu kan tahu kan udah lahir daerah sini kan. Pertama kan kita kenal sama orangnya semua. Terlalu keras kita juga kagak enak. Harusnya ya warga itu yang mikir. Kasihan tukang buang sampah, kepanasan, hujan. Ya kan? Sini ada yang maksudnya nganggap miring pekerjaan ini atau malah mendukung gitu? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Kalau dulunya awalnya iya, awal-awalnya. Kalau sekarang nggak, kan dia. Saya itu memang hidup ini memang harus banyak ragamnya, kita harus sabar. Saya dulu yang punya itu dulu pernah gitu tuh waktu awal pertama. Itu buat ngangkut sampah? Yang gini katanya, orang udah meninggal sekarang. Enggak, katanya di mana dapat sampah sebanyak itu sama kamu katanya. Nah terus? Saya kalau tanah saya katanya, lo diurukin sampah, saya nggak boleh katanya. Nanti airnya jelek katanya. Kan zaman itu kan belum ada mantek pakai mesin. Iya. Zaman dulu. Profesi begini banyak orang menganggap hina, pada kagak mau kan. Ya banyak kan berteori dong, yang pintar begini begitu itu, yang tua yang muda sama aja kan. Dalam prakteknya nol gitu. Masalahnya yang kita pikirin pas musim hujan terus-terusan itu. Jadi nggak bisa diambil ya? Iya, jadi lambat jadinya. Kalau ya kan? Iya. Berarti ini udah satu-satunya ya di RT 2 yang ngambil sampah ini ya? Ada sebagian kecil orang lain yang bagian pinggir jalan itu dong. Oh, berarti ada lagi ya selain Uda ya? Tapi kalau di daerah sini udah doang nih? Iya. Oh gitu.
Nih dikelola sama pemerintah apa udah sendiri yang ngelola? Lokasi ini? Saya sendiri. Saya sendiri. Nah, nih sekaligus mau nanya nih, tadi teknik gimana sih cara ngolah sampah yang bener gitu. Terus ada nggak sih warga yang ketika buang sampah tapi sampahnya dijadiin satu semua, padahal itu kan jadi kerjaan buat tukang sampah. Nah, Kayak gitu. ini masalahnya ini bagaimana pemerintah menganjurkan yang benar, kalau kesadaran warganya itu nggak ada, nggak bakalan berhasil. Ini menyangkut masalah kesadaran individu gitu. Jadi juga memperlambat kerja yang ngurusin sampahnya. Sedangkan warga ini kebanyakan pengen buru-buru bersih gitu. Iya, pengen Tapi dia buru-buru bersih. kagak sadar gitu. Kalau yang sadar ini yang basah, ini yang kering, ini organik, ini non organik, kantongnya dipisah-pisahkan. Jadi tukang buang sampahnya juga cepat gitu. Iya. Ini yang basah ini harus dikubur, ini yang harus dibakar. Yang basah itu yang dibakar ya? Ini yang dikubur lah. Oh, yang dikubur. Yang bisa terurai kayak daun, nasi. Ya itu yang organik. Iya. Kalau yang non organik kayak plastik itu dibakar. Dibakar, dijemur Oh, dulu, dibakar. gitu. Kenapa dijemur dulu? Yang kedua kan asapnya nggak banyak gitu, cepat. Kalau Nah, kan ada satu lagi tuh dah, sampah limbah namanya. Kalau sampah limbah itu ada juga yang ini naruh juga masyarakat. limbah apa maksudnya? Kayak oli, terus kayak minyak, kayak Iya. gitu. Ada juga. Ada, Itu kan susah tuh terurainya. dia bakar aja. Dibakar aja. Iya, Kayak gitu. Berarti kalau organik sebisanya masyarakat tuh dibuat dua sampah terpisah ya. Iya, Yang organik mana, yang non organik mana. Iya. Kayak gitu. Biar nggak sulit juga kan dah. ya sulit lah kelamaan ini. Kayak gitu. Nah, mungkin ada pesan kan nih dah buat masyarakat nih, sekaligus warga yang ada di sini di Pondok Betung ini, biar sampahnya itu bisa diolah dengan baik gitu pas udah sampai tempat pembuangan akhir kayak gitu. Ya maksudnya ya pesan terhadap warga ya, kalau sampahnya itu coba Dipisah ya. dipisah gitu. Terus Mana yang organik, mana yang non organik, supaya yang tukang sampahnya supaya cepat gitu. kayak gitu. Ya kan? Iya. Mengurusnya kan juga cepat, jadi nggak terlalu susah nih. Sampah organik buat calon pupuk dikubur, ini non organik dijemur, bakar, cepat kan? Cepat. Cepat bisa teraturnya, jadi nggak sini Jember di situ Jember kan? Iya. Ya, Nggak kayak gini ya. ya. Nih ada nggak sih prediksi dari Uda kalau misalkan mohon maaf nih kan jadi aktivis lingkungan juga ada batas umurnya. Nah kira-kira Uda nih pengen sampai kapan gitu jadi aktivis lingkungan? Ini saya sampai ada tenaga, selagi badan sehat, saya bakal mengabdi sama lingkungan ya. Itu kan bagian dari suatu ini ya kan, ibadah. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Di saat orang daerah sekitar kita kebingungan Buang sampah. membuang sampahnya, ini tuh kita bisa gitu. Kita bisa bantu ya. Nyari solusinya gitu. Bagaimana yang baik gitu. Berarti selama badan ini masih kuat, udah tetap ini ya, Iya, jadi tetap. aktivis lingkungan ya. Aktivis lingkungan 4 Nih hebat nih, pemirsa. model gitu. Nah ini prediksi ada nggak sih prediksi? Kira-kira nih lahan yang ada di sini bakal penuh tahun berapa gitu? Oh ini. Ya ini kan ada nih lahan. Nah kira-kira kalau sampahnya terus banyak nih, ini ada prediksinya nih sampahnya bakal kayak Bantar Gebang. Enggak bakalan. Oh nggak bakal ya? Kalau badan saya masih sehat, soalnya masalahnya begini. Kalau plastik ini dibakar, kalau ngandalin dari bakaran begini doang, susah penuhnya, padatnya. Kalau puing nggak dicaringan sama tanah merah, abunya masalahnya nggak ada. Jadi semacam minyak tanah yang ada abunya, kalau kayu dibakar sampai kapanpun asal dikelola yang baik nggak bakalan penuh. Oh gitu. Dikelola sama pemerintah. Ya, buktinya kan segitu ini. Nggak semudah itu Bu mengurusin sampah, nggak semudah yang diteorikan. Kalau sekedar, Berarti yang jadi masalah bukan angkut sampah tapi pas bakar sampahnya. ya pas pengolahannya, Pas pengolahannya mereka lama ya? iya lama. Kayak gitu. Karena lama pengolahan, tempat kapasitas naruhnya juga nggak memadai kan, Jadi numpuk. numpuk. Oh, Masuk gitu. ke pembakaran dulu, ringkas dulu baru jadi. Berarti karena yang pemerintah itu bisa 2-3 hari baru diangkut, makanya banyak yang pindah ke Uda. Iya, bukan Oh. 2-3 hari, sampai seminggu. Oh sampai seminggu nggak pernah diangkut. Iya, dalam perjanjiannya 2 hari. Tapi kalau sama Uda setiap hari diangkut ya? Ya 2 hari. Oh 2 hari. 2 hari kayaknya. Tapi kalau sehari
tetap ngangkut kan? Iya. Tiap hari tetap ngangkut Mulai kan? dari jam 8 sampai habis maghrib ngurus Oh rumah. gitu. Berarti itu ya ceritanya sampai sekarang Iya. aktif di kegiatan ini gitu. Iya, maksudnya enggak mulus dari awalnya memang banyak lika-likonya hidup, ada pasang surut, ada pasang naiknya. Hmm. Tapi untuk kecukupan sehari-hari terpenuhi apa enggak nih udah? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah terpenuhi ya. Ya namanya kita ngabdi sama orang banyak ini kan ada aja rezeki. Ada aja dari mana gitu. Iya. Jadi kalau ada kata orang rezeki itu enggak ketukar, benar. Hmm. Selagi kamu berkuasa, memegang kekuasaan, berbuat solim lah terhadap orang yang sepuas-puasnya, orang yang dianggap lemah, dianggap hina, nggak ada kekuatan, coba ada. Tapi nanti ingat, kalau orang yang termasuk teraniannya itu kan, Ya. kalau dia berdoa atau disumpahnya Anda pasti celaka. Jangan coba-coba mensolimi orang yang dianggap lemah, dianggap hina. Dia bersumpah begini aja nih, mudah-mudahan kamu begitu solim terhadap saya, kamu ada aja imbalannya yang sesuai. Langsung dijabah. Walaupun dia soalnya tahan atau enggak, ada aja jalannya. Siap. Ya. Jangan coba-coba gitu mensolimin orang-orang lemah. Berarti udah tetap masih semangat ya untuk ngangkut sampah ya. Alhamdulillah. Bahwa menjalankan hidup itu kan saya ulang lagi, Iya. makan yang cukup gizinya, bergerak yang cukup, istirahat yang cukup. Termasuk bergerak yang cukup ini cukup kena sinar matahari. Ya. Mau ngangkat yang berat supaya keringat keluar, gitu kan? Ya. Jadi antibodi tubuh tuh meningkat gitu. Kalau kena sinar matahari takut, capek nggak mau sedikit pun. Ya. Meningkat dari mana? Akibatnya karena gaya hidup begitu tuh malam tidur nggak pernah pulas. Kalau tidur nggak pulas pasti cepat pilek. Betul tuh. Apalagi nih musim pandemi ya. Iya. Nah, kira-kira harapan udah nih buat kedepannya apa sih? Mudah-mudahan ini karena kejadian penyakit corona ini kan manusia kan sebenarnya ini peringatan. Iya, peringatan. Manusia dari gaya hidup orang sedunia bahwa gaya hidup kayak begini ini nggak benar. Kita itu hidup tuh kan harus berguru dari kejadian alam. Jadi alam itu jadi guru, bukan harus di bangku studi aja bergurunya gitu. Ya alhamdulillah, nih udah sesi diskusi nih sama udah sesi ngobrol. Pokoknya buat yang suka buang sampah jangan buang sampah sembarangan lagi gitu. Terus juga buat sekitar warga sini ya. Itu kalau bisa sampahnya diurai gitu. Jadi dua, sampah organik dan non organik kayak gitu. Dipisah gitu. Kalau bisa dipisah, jangan dulu digabung kayak gitu. Biar pas sampai pembuangan akhir nggak ribet lagi nih buat ngolahnya. Kayak cepat ya. Oke, itu aja mungkin untuk kali ini. Terima kasih buat para pemirsa. Saya Ponco dari channel YouTube Positif Milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.